Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar pencairan insentif uang prakerja. Nah, di sini aku bakal ngasih 6 kemungkinan gitu ya yang bisa menyebabkan insentif kawan-kawan itu bisa gagal untuk dicairkan. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian ya, supaya mereka juga tahu info ini dan supaya insentifnya tetap cair. Tapi sebelum kita mulai, intro dulu. Oke ya, jadi di sini seperti aku bilang tadi, aku bakal bahas 6 hal yang bisa menyebabkan uang insentif gagal cair. Nah, di sini berdasarkan pengalaman kami yang udah lolos di tahun 2020 gitu ya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan insentif 600.000 plus uang insentif survei itu gagal ditransfer ke rekening ataupun akun e-wallet kawan-kawan. Nah, jadi di sini aku bakal share infonya yang mana ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan supaya jangan sampai kejadian kawan-kawan itu gagal ya dalam menerima uang insentif, baik itu yang 600.000 ataupun insentif yang 50.000 yang 3 kali gitu ya. Oke, jadi kelas simak videonya. Oke, lanjut kita yang pertama. Oke, jadi salah satu penyebab insentif gagal cair yaitu nomor HP. Nah, ini maksud nomor HP yaitu kawan-kawan usahakan jangan mengganti nomor HP kalau nomor HP-nya itu masih aktif ya. Karena nggak nutup kemungkinan ada beberapa orang yang iseng atau nggak tahu kita kenapa diganti padahal nomornya masih aktif gitu. Jadi usahakan jangan mengganti nomor HP. Kemudian usahakan jaga nomor HP kalian jangan sampai terblokir ataupun hilang. Nah, untuk poin terblokir dan hilang nih salah satu faktor yang paling sering gitu terjadi sama kawan-kawan aku yang udah pernah lolos gitu ya. Jadi ada yang mungkin lupa ngisi pulsa ataupun HP-nya kehilangan atau kemalingan gitu, jadi otomatis nomor HP hilang. Nah, jadi apa sih korelasi antara nomor HP dengan pencairan insentif? Nah, jadi buat kawan-kawan yang menggunakan ya, ini berlaku mungkin kawan-kawan yang menggunakan akun e-wallet. Kalau yang pakai rekening BNI kayaknya nggak ada pengaruh gitu nomor HP hilang ya. Karena apa? Kalau yang pakai rekening BNI kan dia otomatis hanya perlu menggunakan ATM aja untuk narik uangnya gitu ya. Sedangkan kawan-kawan yang menggunakan akun e-wallet itu terkadang dalam waktu 1 minggu atau beberapa bulan dia harus login ulang. Yang dimana kalau kita ingin login ke akun e-wallet kita, mau itu link aja, GoPay, OVO, kita diharuskan harus login menggunakan kode OTP. Nah, kode OTP ini bakal masuk ke dalam nomor HP kita ini ya. Jadi aku sarankan jaga baik-baik nomor HP kalian, jangan sampai hilang ataupun terblokir. Dan jangan pula kalian ganti nomor HP di akun prakerja kalian, asalkan nomor itu masih aktif. Tapi kalau misal nomor kalian udah aktif, segera ganti ya. Oke, itu salah satu faktor penyebab insentif kalian gagal. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ganti e-wallet. Oke, salah satu lagi penyebab insentif prakerja kalian itu gagal, ini dia, ganti e-wallet. Nah, ini pun ada juga kasus kawan aku dia ya. Jadi awalnya dia menggunakan OVO. Ya, awalnya dia menggunakan OVO dengan nomor HP kita bilang nomor HP yang nomor HP inilah A gitu, nomor HP A. Dah. Kemudian nomor HP dia itu hilang. Kemudian dia ganti dengan link aja dengan nomor HP yang baru. Nah, jadi dia mengganti di saat insentif itu udah dicairkan. Jadi otomatis insentif itu masuk ke dalam OVO ini. Jadi dia setelah mengganti link aja ya otomatis walaupun statusnya sudah berhasil, dia nggak bakal masuk kemari. Tapi dia bakal masuk ke wallet yang pertama. Nah, jadi aku sarankan kalian jangan mengganti wallet kalian selama itu masih masih aman, nomor HP masih aktif, akunnya masih bisa dibuka. Aku sarankan jangan ganti e-wallet. Karena ada beberapa orang yang iseng gitu. Misalnya gini, seperti yang gelombang 12 ini ya, kan udah mulai ramai yang cair tuh OVO duluan ya. Ya sebenarnya BNI, kemudian kalau e-wallet OVO duluan yang cair. Nah, jadi orang-orang pada sibuk
mau ganti, yang awalnya mungkin Dana, GoPay ataupun Liaja ingin ganti ke OVO, kalau aku sarankan nggak usah. Lebih bagus kalian lama tapi yang penting cair daripada cepat tapi nanti bermasalah pula. Ya, daripada kalian gonta-ganti, aku sarankan jangan ganti e-wallet. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu akun e-wallet terblokir. Nah, kalau ini ada juga kasus kan aku juga. Dia sudah lolos di gelombang 4 kalau nggak salah aku ya. Di gelombang 4 dia menggunakan GoPay. Nah, jadi akun e-wallet dia ini diblokir. Sebenarnya bisa dibuka sih. Cukup kita hubungi provider, bukan provider sih. Kita menghubungi admin dari akun e-wallet kita gitu. Nah, penyebabnya setelah aku tanya sama dia GoPay jadi dia gini, awalnya akun GoPay dia di HP dia, kemudian HP dia itu dijual, jadi kan dia harus login ulang di HP dia yang baru. Nah, jadi akun GoPay dia yang di HP lama dia nggak di logout dia lah gitu maksudnya ya, mungkin dia lupa hapus atau nggak di logout dia, kemudian login di akun HP dia yang baru. Nah, ini mungkin dibaca sistem ini ya, ada 2 akun yang aktif gitu, mungkin dianggap pihak dari e-wallet ini mungkin takut terjadi pencurian data atau apa, makanya diblokir sementara. Tapi dalam arti diblokir sementara ini, kalau kalian nggak ada tindak lanjut ya bakal diblokir terus, otomatis insentif kalian akan tertahan gitu. Dan nanti biasanya itu bakal ada notifikasi ini ya, e-wallet belum KYC, biasanya gitu dia merah gitu di insentif kalian. Jadi aku sarankan jangan pernah login ataupun jangan terlalu sering login akun e-wallet, mau itu GoPay, OVO, Link Aja ataupun Dana di lain HP gitu. Kalaupun ingin login di lain HP, usahakan akun e-wallet kalian yang di HP satu lagi harus di logout dulu gitu. Ya, harus di logout dulu baru kalian login ke HP yang baru. Nah, karena apa? Kalau misal akun e-wallet seperti bilang tadi, kalau akun e-wallet udah terblokir, biasanya insentif gagal ditransfer. Kalaupun bisa ditransfer, kalian nggak bisa ambil otomatis gitu. Karena biasanya nggak bisa tarik tunai dia, ya. Jadi usahakan akun e-wallet kalian jangan sampai terblokir dan jangan sering-sering login di akun ataupun di perangkat yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia, yang keempat, upgrade e-wallet. Nah, maksud upgrade e-wallet ini, mungkin ini berlaku untuk kawan-kawan yang hanya menggunakan OVO gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya kalian menggunakan Dana, Link Aja, GoPay, nah itu biasanya kalian wajib upgrade dulu baru bisa hubungkan rekening ke akun prakerja kalian. Tapi kalau OVO, misalnya kalian belum upgrade, dia bisa dihubungkan ke akun prakerja. Namun nanti bakal muncul notifikasi bahwasannya kalian harus mengupgrade e-wallet kalian. Nah, mungkin kalau misalnya kalian udah menghubungkan akun OVO kalian tapi belum siap-siap juga upgrade-nya, mungkin masih ditolak atau belum diterima. Sedangkan jadwal insentif kalian udah cair, udah muncul lah gitu ya. Nah, biasanya nanti keluar status e-wallet belum KYC juga. Nah, ini kalian harus segera mengupgrade akun e-wallet kalian. Kalau seperti itu kalian nanti bakalnya jadi kayak gini, bakal di pending. Tapi bukan berarti nggak cair, tetap cair, tapi dia bakal di pending gitu. Bisa jadi lewat dari tanggal 10 misalnya ya. Jadi, kalau aku sarankan gitu ya, lebih bagus kalian upgrade aja semua dulu, baru kalian hubungkan gitu. Karena sebenarnya gini, kalau upgrade ini tergantung rame nggak ramenya ya, maka cepat diterima. Dan satu lagi, kalau kalian belum menghubungkan rekening ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Maksudnya gini, kalau kalian mau beli pelatihan dulu bisa, walaupun belum kalian hubungkan akun e-wallet kalian ya. Jadi kalau aku sarankan upgrade aja dulu akun e-wallet kalian daripada nanti terpending seperti ini ya. Oke, yang kelima yaitu belum hubungkan e-wallet. Nah, ini biasanya ini ya kawan-kawan yang langsung beli pelatihan tanpa menghubungkan e-wallet. Sebenarnya nggak masalah gitu. Karena apa? Kalau untuk hubungkan e-wallet ini sebenarnya batasnya lama dia. Batasnya bisa sampai 15 Desember gitu. Tapi kalau untuk membeli pelatihan itu 1 bulan. Makanya sering kalau aku sarankan kan beli aja pelatihan dulu kalau misalnya akun e-wallet kalian belum terima. Ya, karena apa? Akun e-wallet ini bisa kapan aja kalian hubungkan gitu. Yang penting jangan sampai 15 Desember. Tapi kalau misalnya beli pelatihan, itu syaratnya 1 bulan setelah pengumuman. Makanya ada mungkin yang sudah selesai pelatihan tapi e-walletnya belum juga terupgrade, makanya dia belum tersambung. Nah, ini juga salah satu penyebab insentif kalian gagal
dicairkan gitu atau belum ditransfer. Makanya usahakan gitu ya, jangan hanya mengupgrade satu akun e-wallet. Kalau kusarankan kalau bisa 4 aja kalian, 3 ya, 3 apa 4 lah, 4 akun e-wallet kalian upgrade aja bersamaan. Mana tahu yang satu gagal biasa kalian hubungkan dengan akun e-wallet yang lainnya gitu ya. Nah, yang keenam, ini salah satu ini ya, penyebab biasanya insentif uang survei yang nggak cair, bukan uang ini, bukan uang ini ya, bukan uang apa namanya, uang yang 600.000. Biasanya ini terjadi bagi kawan-kawan yang surveinya belum kelar nih. Nah, jadi maksud aku kenapa akun prakerja? Jadi maksud aku gini, kalau misalnya akun prakerja kawan-kawan itu lupa password atau dicuri orang lah mungkin ya, atau ada yang mengganti password kita, kemudian kita nggak bisa login ke akun prakerja kita, nah itu biasanya kalian nggak bakal cair lagi uang survei kalian. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, kalau misalnya lah kalian udah pernah selesaikan pelatihan, kemudian sudah berjalan dengan lancar gitu ya, pencairan yang pertama 600.000, nah itu biasanya bakal terus cair tuh sampai yang keempat, tanpa harus membeli pelatihan lagi. Nah, tapi yang jadi masalah kalau misalnya akun prakerja kalian nggak bisa dibuka, nah itu jadi musibah ketika kalian ingin mencairkan uang insentif 50.000. Kenapa gitu? Karena kalian harus mengisi survei. Nah, mengisi survei itu kita harus bisa buka akun prakerja kita. Jadi, kalau misalnya akun prakerja kalian itu mungkin lupa sandinya, emailnya salah, atau dicuri orang, otomatis kita nggak bisa mengisi survei, yang dimana kita harus login ke akun prakerja kita, kemudian kita harus mengisi surveinya. Nah, jadi kalau misalnya akun prakerja kalian nggak bisa dibuka, ya otomatis 50.000 uang surveinya selama 3 kali nggak bakal kalian bisa cairkan ya. Dengan catatan kalian harus ya inilah sering-sering buka akun prakerja kalian gitu untuk cek apakah surveinya udah muncul apa belum gitu ya. Karena apa juga biasanya survei gitu ada sekaligus, ada juga enggak. Sekaligus maksudnya gini kan, survei itu 3 kali. 3 kali ya kan, 1 kali 50.000, kalau 3 berarti 150.000. Nah, ada yang kayak seperti kami lah, gelombang 1 sampai gelombang 3 itu bertahap dia. Misalnya bulan ini survei yang pertama, bulan depan survei yang kedua, dan yang ketiga gitu. Tapi beberapa di gelombang 10 lah, seingat aku 10 atau 11 biasanya langsung sekaligus dia tuh. Misalnya kita buka gelombang 10 lah atau 11 lah, kita loloskan, kita mengisi survei yang pertama, nanti akan otomatis terbuka tuh survei kedua, survei ketiga. Nah, yang jadi musibah kalau misalnya survei ini ngisinya setiap bulan sekali dan akun prakerja kalian nggak bisa dibuka, itu bakal jadi musibah, yang dimana kalian otomatis nggak bakal cair uang surveinya ya. Jadi kalian jaga akun prakerja kalian baik-baik gitu. Oke ya, jadi itu tadi contoh 6 kemungkinan penyebab insentif kalian bisa gagal dicairkan. Nah, dan ini udah ada beberapa yang aku rangkum contohnya kasusnya gitu ya. Bahkan sudah dialami beberapa kawan-kawan yang lolos di gelombang 12 ini gitu ya. Oke, ini jadi contoh ya kasusnya. Nah, kalau ini punya kawan aku yang gue bilang tadi. Jadi dia udah lolos di gelombang 4 kalau nggak salah. Ini screenshot dari punya dia yang lama gitu. Jadi dia ini udah cair ya selama 4 kali dia udah cair dan sempat mengisi survei 50.000 yang pertama. Nah, yang survei kedua dan ketiganya dia gagal cair. Kenapa? Karena akun dia nggak bisa dibuka. Dia bilang cowoknya ganti. Aku nggak tahu kenapa kok bisa diganti gitu kan. Jadi dia kasih tunjuk kayak mana cara resetnya gitu kan. Alhamdulillah bisa direset pakai email gitu. Nanti kan kalau misalnya ada masalah juga bisa cek video aku di deskripsi. Nanti bakal aku kasih link cara mengembalikan akun yang dihack atau lupa password gitu. Oke, jadi setelah dicek ya udah ada tutup gitu, udah habis gitu ya. Jadi akhirnya ya udah dia hanya bisa mencairkan insentif yang uang survei ya, survei 50.000 hanya bisa sekali. Survei kedua dan ketiganya nggak bisa karena apa? Udah ditutup gitu dan saldonya pun udah kosong ini. Jadi usahakan akun prakerja kalian jangan sampai dicuri orang ataupun nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi kalian jaga akun kalian baik-baik gitu. Oke. Nah, kalau ini yang komen di YouTube aku gitu. Jadi dia nanya, kalau sudah berhasil ditransfer tapi nomornya sudah terblokir bagaimana? Apakah insentifnya hangus atau bagaimana? Tolong dibantu Kak. Nah, ini
lupa balas, aku nanti bakal aku balas. Jadi langsung aja aku jawab di sini ya. Jadi kalau misalnya status sudah berhasil ditransfer, otomatis kan udah masuk ke akun e-wallet kalian. Nah, sedangkan nomor kalian udah terblokir. Jadi kalau ditanya Angus, enggak, karena memang udah berhasil ditransfer gitu, udah masuk. Yang jadi masalah, kalau kalian nggak bisa masuk ke akun e-wallet kalian seperti gue bilang tadi. Kalau misalnya dia belum logout ataupun masih terlogin di HP kalian, ya udah, kalian masih bisa mencairkan, ya, selama akun e-walletnya bisa dibuka. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya kalian udah pernah logout gitu, atau dia minta login ulang, yang dimana kalian harus login menggunakan nomor HP, yang dimana nanti bakal masuk kode OTP, itu yang jadi masalahnya. Otomatis ya udah, kalian nggak bisa lagi narik uang yang udah ditransfer di akun e-wallet kalian, ya. Jadi aku sarankan, kalau misal nomor HP kalian udah terblokir, usahakan segera ganti. Nah, kalau misalkan kalian mau ganti, nanti juga aku kasih linknya di deskripsi, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, ini yang ketiga nih. Ini dia kayak gelombang 12 nih. Jadi dia bilang, ini kenapa ya udah berhasil ditransfer tapi cek di akun Dana masih kosong. Nah, ini seperti bilang tadi. Coba kita perbesar ya. Oke, dia nih pakai Dana. Dia klaim pakai Dana, di sini udah berhasil transfer tapi di akun Dananya belum masuk. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau aku yakin dia udah mengganti akun e-wallet yang lama menjadi akun e-wallet Dana. Kita asumsikan aja lah, mungkin pertama dia pakai e-wallet Link aja, OVO ataupun GoPay, antara tiga itulah, ya. Kemudian digantinya, dia ganti setelah ini udah ditransfer, nanti ke Dana. Nah, otomatis uang 600.000 tuh pasti masuknya ke antara tiga akun e-wallet tadi tuh, entah OVO, Link aja ataupun GoPay. Pokoknya dia masuknya ini ke akun e-wallet yang pertama. Nah, jadi otomatis ya udah, Dana ini nggak bakal masuk untuk insentif yang pertama, tapi insentif yang kedua dan seterusnya itu bakal masuk ke Dana. Nah, maka aku bilang tadi, jangan gonta-ganti akun e-wallet. Dengan catatan, kalau misalnya akun e-walletnya udah nggak bisa lagi dibuka, ya udah, harus segera kalian ganti. Nah, kalau misalnya udah terlanjur transfer bang, gimana? Ya udah, pasrah aja. Walaupun sebenarnya ya masih bisa diakali lah, walaupun agak ribet kalau menurut aku ya. Kalian harus datang ke admin center lah, kalau lagi bilang. Kita harus konsultasi ke admin dari akun e-wallet ini, apakah masih bisa ditarik atau enggak gitu. Kalaupun bisa, aku agak ribet dia gitu. Ya, jadi aku sarankan jangan sekali-kali melakukan 6 hal yang aku sebutkan tadi. Ya. Oke, jadi kurang lebih itulah info yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Sekali lagi jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ini dan juga share ke kawan-kawan kalian. Oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.